Herlinda. Iya. Silakan. Datang dengan siapa ini kalau boleh tahu? Dengan adik. Adik, namanya siapa, Mbak? Kiki. Mbak Kiki ya. Mbak Herlinda boleh tahu usianya? Usia saya 24. 24. Iya. Dan Mbak Kiki? 22. Tuh, beda 2 tahun ya. Saya mau ke Mbak Kiki dulu deh. Mbak Kiki, sebelum bercerita tentang keluhannya Mbak Herlinda gitu. Kalau waktu kecil tidak ada keluhan seperti yang saya baca melalui data dari tim ya? Tidak ada sama sekali. Baru berapa tahun ini? Pertengahan 2019. Oke. Saya izin tanya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, Ya, yang Bapak lihat dari, maaf, gadis belia baru 24 tahun ini apa Pak? bingung ya. Umur di 24 ada sihir, ada psikis, kemudian ada ilmu. Ilmu insya Allah itu kayaknya dari turunan, bisa dari kakek atau uyut. Insya Allah seperti itu, Mas. Kalau yang Pak Ustadz lihat, kenapa dari sekian puluh tahun beliau hidup, dan itu percikan apinya itu di tahun 2019, pada saat momen itu apa yang Bapak lihat ya? Persoalannya banyak. Umpamanya Mbak Herlinda ini termasuk yang agak introvert, umpamanya itu bisa agak jarang komunikasi. Walaupun sebenarnya bisa komunikasi, tapi agak tertutup maksud saya. Kedua, kalau ada sihir, ada orang lain yang tidak suka kepada Mbak Herlinda, tidak suka. Ya udah, ceritain sekarang keluhanmu dari 2019 ini seperti apa kepada Pak Ustadz? Awalnya tuh tahun 2019 tuh kalau reaksi tuh kalau lagi tidur. Reaksinya apa, Mbak? Kalau mau berasa tuh pasti suka ngantuk sore-sore. Misalkan jam 7 sore habis udah ngantuk. maghrib. Iya, terus kalau habis di jalan ketemu ular, malamnya pasti reaksi gitu. Hanya itu aja. Reaksinya gimana? Reaksi ke tubuhnya, Mbak? Kan itu yang pertama kali kejadian. Itu tuh posisinya lagi tidur, tiba-tiba kayak suara ngegaung gitu. Kenceng, iya, kenceng banget. Mbak Herlinda yang menggaung. Iya. Ngaum gitu Iya, mengaung. Cuman itu kayaknya bukan dia, gak tahu juga. Ngaum. Iya, nah udah gitu teh. Di pikir saya kan ngorok gitu ya. Gitu. Terus pas dibalikin tuh posisinya udah mata melotot, keluar busa. Dalam keadaan tidur? Iya. Oke, ini ada bedanya ini. Kalau keluar busa, kalau mengaum, insya Allah tadi udah benar. Mengaumnya itu insya Allah itu ilmu dari orang tuanya Mbak Herlinda. Kemudian kalau waktu itu melihat ular kemudian tampak, insya Allah itu dari sihir. Yang tadi sihir itu dari macam-macam lah ya. Kemudian kalau keluar busa ini ada beda. Ini bisa aja mengawali dari penyakit epilepsi. Pertanyaan saya, kalau ada penyakit epilepsi begini Mbak Herlinda, apakah Mbak Herlinda ada kejengkelan dengan ayah atau ibu yang disimpan nggak pernah diceritain? Bener apa enggak? Bener. Nah, berarti ini mengawali, cuma belum epilepsi karena mulut sudah berbusa. Kalau kesurupan biasanya mulut tidak berbusa. Nah, epilepsi itu insya Allah diawali dari kejengkelan Mbak Herlinda sebenarnya udah lama dengan salah satu orang tua, tapi disimpan, hanya difikirkan. Paham ya? Difikirkan. Bisa nggak diceritain pada saudara? Bisa. Tapi Mbak Herlinda menyimpan. Sama bapak apa sama ibu? Sama bapak atau ibu? Sama almarhum ayah. Almarhum. Herlinda harus sering mohon ampun kepada Allah tentang kesalahan karena menyimpan marah sama ayah. Ini menyimpan, saya bilang menyimpan ya. Hari ini mudah-mudahan Mbak Herlinda paham karena epilepsi itu belum ada obat penyembuh, tetapi obat peredanya iya, tapi bukan penyembuh. Pak Ustadz, aku izin tanya, ini boleh. kita untuk anak-anak yang mungkin punya rasa kesal sama orang tua yang innalillahi sudah berpulang ke rahmatullah gitu Pak Ustadz. Kita cara ngobrolnya, berbicaranya, kalau misalkan contohnya, ya udah Pak, saya maafin Bapak, itu baiknya bagaimana caranya Pak Ustadz? Sebenarnya kalau memang orang tua sudah meninggal, catatan manusia kesalahan itu kan tetap pada malaikat atid ya.
itu tetap nanti sampai pada Allah Ta'ala. Nah, di titik inilah kalau memang orang tua yang sudah meninggal, kita langsung menuju pada Allah Ta'ala, mohon ampunnya kepada Allah. Jadi jelas kalau kayak Mbak Herlinda, jelas, ya Allah, jika epilepsi saya, jadi doanya langsung begitu nggak apa-apa. Ya Allah, jika epilepsi saya disebabkan karena saya sering berpikir marah dan saya simpan dalam pikiran saya kepada ayah saya, dan itu terus-terusan bertahun-tahun. Jika itu salah, jika itu dosa, ampuni dosa-dosa saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Paham ya? Dan itu benar masuk ke dalam hati, direnungkan. Kemudian kalau memang orang tua masih ada, belajar untuk tidak jengkel lagi sama orang tua. Lepaskan jin yang menguasai motorik, menguasai batang otak hingga sampai tulang ekornya Mbak Herlinda. Ya Allah, aku memohon kepadamu jika sakitnya Mbak Herlinda tersebut disebabkan karena sihir, teluh, santet, dan guna-guna, ya Allah, yang dimasukkan ke dalam kepalanya Mbak Herlinda, di mana Mbak Herlinda juga sering melamun dengan kejengkelan, melamun dengan dendam, melamun dengan kemarahan, ya Allah, dengan persoalan dengan ayahnya, di mana Mbak Herlinda mengetahui sesuatu yang tidak baik, dilamunkan dan jengkel, dilamunkan dan marah, dilamunkan dengan dendam, sehingga jin dari sihir, teluh, santet, dan guna-guna tersebut menguasai motoriknya Mbak Herlinda, menguasai batang otaknya Mbak Herlinda, ya Allah. Dan jika jin dan ifrit dari sihir, teluh, santet, dan guna-guna tersebut dimasukkan oleh orang lain, hancurkan semuanya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk dukun-dukun sihir dan orang-orang yang menyuruh dukun untuk menyerang Mbak Herlinda dengan sihirnya. Aku mohon padamu, selamatkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, lepaskan jin yang menguasai motorik, menguasai batang otak hingga sampai tulang ekornya Mbak Herlinda. Lepaskan jin, lepaskan kerajaan jin, lepaskan seluruh kerajaan jin, raja jin, dan anak buah yang menguasai motorik, menguasai batang otak, menguasai pikiran dari Mbak Herlinda, dari kejengkelan yang dilamunkan, dari marah yang dilamunkan, dari dendam yang dilamunkan, dari jengkel kepada ayahnya. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni Mbak Herlinda. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, lepaskan dan hancurkan seluruh mantra-mantra, pengobatan-pengobatan musyrik. Hancurkan pula amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Hancurkan dan keluarkan seluruh makhluknya yang ada dalam tubuhnya Mbak Herlinda dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, ampuni dosa musyriknya Mbak Herlinda, ampuni dosa musyriknya Mbak Herlinda, ampuni dosa musyriknya Mbak Herlinda, ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu, berikanlah kesembuhan pada Mbak Herlinda, ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Herlinda bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Herlinda kepadamu, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Buka mata Mbak Herlinda. Yang berat di kepala, tengkuk, sama punggung gimana sekarang? Alhamdulillah ringan. Alhamdulillah udah ringan. Iya. Alhamdulillah. Lidah yang kaku tadi gimana sekarang? Ringan. Ringan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Mbak Herlinda, penonton, pemirsa di rumah, jangan lupa, saya hanya memberikan doa kepada Allah Ta'ala. Yang berkuasa untuk menyembuhkan Mbak Herlinda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mbak Herlinda, kuatkan ibadahnya,
pertanyaan terakhir dari saya. Tadi titik di mana Mbak Herlinda berderai air mata yang bereaksi di otak dan hati itu apa sesungguhnya? Setelah didoakan Bapak, Iya, apa yang terlintas di kepala? cuma ingat dosa-dosa aja gitu, ingat ke ayah gitu. Gitu. Sudah bisa memaafkan belum? Sudah Sudah benar-benar Ridho bisa memaafkan. ridho. Soalnya kalau masih kepikiran, takutnya kepikiran ke ibunya juga ya Pak Ustadz ya. Kalau masih ada dendam, nanti namanya kita kalau ngasih energi negatif, seisi rumah keikutan dendam. Iya, gitu, Pak biasanya Ustadz. seperti itu. Mending pemaaf aja. Jadi istilahnya Allah itu menceritakan fa'fu anhum, maafkan mereka. Ayo kita langsung bereaksi memaafkan siapapun yang salah. Udah begitu aja. Kita lihat kalau berdiri sekarang masih geol-geol nggak Iya, Pak Ustadz ya? Coba, Allah Akbar. Maaf ini. Alhamdulillah udah. Udah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Terima kasih Bersyukurlah Pak pada Ustadz. Allah ya Mbak ya, dengan rahasia batin persoalan Mbak Herlinda diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Ya. Tetap sujud kepada Allah Ta'ala. Baca Quran niatnya satu lillahi ta'ala, jangan untuk duniawi. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah. Amin. Amin. Oke, amin. Ya, makasih. Ya, terima kasih Pak Mbak Ustadz. Kiki, Pak Ustadz makasih, Mbak Herlinda makasih. Terima kasih, tepuk tangan boleh. Pak Ustadz. Salim Pak Ustadz boleh. Monggo, monggo. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, singkat saja ini sebelum aku closing, Pak Ustadz mau tanya sama Bapak. Awal mula mengapa kesedihan itu bisa menjadi gerbang mereka yang mau masuk dan merusak iman kita itu bagaimana sih Pak Ustadz? Orang yang sedih berkepanjangan lebih dari 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai bertahun-tahun, itu dia tidak tahu bahwa sebenarnya ada Allah yang harusnya menjadi sandaran. Makanya pada saat ayahnya meninggal, harusnya tahu bahwa inilah salah satu jalan seorang itu memang harus menghadap pada Allah. Jadi terima aja. Tapi karena seseorang itu kan punya ego ya Mas ya. Ya. Kenapa diambil semua? Nah ini salah. Makanya Dajjal demi Dajjal atau jin itu selalu masuk dan mengisi ke seluruh tubuh. Jadi siapapun orang Muslim khususnya yang dia betul-betul begitu amburadul kehidupannya, ya pasti banyak jin, siapapun, bukan orang biasa, termasuk para pendakwah pun sama. Kalau dia menggerutu bizaroh, apa bizaroh? Amplopnya sedikit, itu jin masuk sebenarnya. Iya serius saya cerita. Kalau dia itu kan berarti tidak mensyukuri sebenarnya. Itu nanti Dajjal masuk, walaupun dia pendakwah. Berarti pesan Pak Ustadz kalau ada pendakwah matok tarif, jangan diundang banyak jinnya gitu Pak Ustadz ya. Ya, Pak Ustadz terima kasih, tepuk tangan buat Pak Ustadz boleh teman-teman.